Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi biologi yang diperuntukkan untuk kelas 11 SMA. Dan subbab yang saya bahas kali ini adalah mengenai bioproses atau transport membran. Lalu, apakah itu transport membran? Mengapa sel memerlukan mekanisme ini? Jadi, transport membran merupakan mekanisme bergeraknya ion-ion atau molekul-molekul yang ada di dalam sel dan di luar sel. Nah, molekul-molekul ini akan melewati membran sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Jadi, membran sel ini akan menghalangi jalannya beberapa ion-ion tertentu yang ukurannya besar. Maka dari itu, transport membran dibagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Lalu, apakah fungsi dari transport membran ini? Jadi, fungsi dari transport membran itu yang pertama adalah menjaga keseimbangan pH di dalam sel. Dan yang kedua yaitu untuk menjaga kestabilan atau konsentrasi dari ion-ion yang ada di dalam sel. Dan yang ketiga yaitu untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh sel. Dan yang keempat untuk memasok ion-ion dari luar sel yang dibutuhkan oleh sel. Selanjutnya akan saya jelaskan macam-macam dari transport membran. Seperti yang dikatakan di awal, transport membran ada dua jenis. Ada transport aktif dan transport pasif. Dikatakan transport aktif karena pada proses transportnya memerlukan ATP atau energi yang siap pakai. Namun untuk transport pasif di sini tidak memerlukan ATP. Lalu mengapa pada transport aktif memerlukan ATP? Karena molekul yang akan ditransportasikan atau akan melintasi membran sel itu ukurannya besar. Maka dari itu diperlukan ATP untuk dapat memasuki atau keluar dari dalam sel. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai transport pasif. Nah, transport pasif. Jadi, transport pasif itu ada dua macam. Ada difusi dan ada osmosis. Nah, lalu apakah pengertian dari kedua jenis transport tersebut? Sebelum kalian mengetahui kedua pengertian ini, kalian harus mengerti dulu apa itu hipotonis, apa itu hipertonis, apa itu zat perlarut, dan apa itu zat terlarut. Nah, yang pertama mengenai larutan hipotonis. Larutan hipotonis ini yaitu larutan yang memiliki lebih banyak pelarut daripada zat terlarutnya. Maka dari itu disebut hipo. Sedangkan larutan hipertonik yaitu larutan yang zat terlarutnya lebih banyak dibandingkan zat pelarutnya. Maka dari itu dikatakan hiper. Lalu apa itu zat pelarut dan apa itu zat terlarut? Zat pelarut merupakan zat yang dia itu dapat melarutkan suatu zat terlarut. Contoh sederhananya adalah air. Lalu apa itu zat terlarut? Zat terlarut adalah zat yang nantinya akan dilarutkan oleh zat pelarut. Contoh sederhananya adalah gula dan garam. Jadi misalkan saja ada dua buah gelas. Gelas yang satu diisi oleh air saja dan gelas yang kedua diisi oleh air dan garam yang sudah dicampur rata. Maka di gelas yang pertama dikatakan sebagai larutan hipotonis karena zat pelarutnya sangat banyak. Sedangkan gelas kedua disebut larutan hipertonik karena zat terlarutnya lebih banyak daripada zat pelarutnya atau konsentrasinya itu lebih tinggi. Dari difusi dan osmosis. Jadi, difusi merupakan perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.
atau diartikan sebagai perpindahan zat terlarut dari hipertonis ke hipotonis. Sedangkan osmosis memiliki pengertian yaitu perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, atau dapat diartikan sebagai perpindahan zat pelarut dari hipotonis ke hipertonis. Nah, disitulah pengertian dari difusi dan osmosis. Jadi, perpindahan itu tidak melawan gradien konsentrasi, sehingga tidak memerlukan ATP. Nah, setelah itu saya akan jelaskan macam-macam dari transport aktif. Seperti yang dikatakan tadi, transport aktif memerlukan ATP dalam proses transportnya. Nah, macam-macam dari transport aktif adalah pompa ion, kotransport, eksositosis, dan endositosis. Endositosis masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis diperantarai reseptor. Transport aktif yang pertama adalah pompa ion. Untuk lebih mengetahui mekanisme ini, silakan kalian lihat cuplikan berikut ini. Gambar berikut merupakan perumpamaan dari adanya pompa ion. Pompa ion akan mentransportasikan ion Na+ dan K+ atau natrium dan kalium. Nah, di daerah luar membran sel terdapat konsentrasi Na+ yang tinggi dan K+ yang rendah, sedangkan di sitoplasma terdapat Na+ yang rendah dan K+ yang tinggi. Nah, untuk dapat berjalan atau menyeimbangkan keadaan sel, maka diperlukan mekanisme transport melalui pompa tersebut. Nah, pompa tersebut akan mengikat 3 Na+ dari sitoplasma, lalu di poin yang kedua, ATP akan menempel pada binding site-nya atau tempat perlekatannya. Setelah melekat, ATP akan berubah menjadi fosfat dan ADP. Setelah hal itu terjadi, menyebabkan pompa ion akan terbuka ke arah luar atau ke arah extracellular fluid. Nah, setelah itu menyebabkan Na+ yang ada di pompa ion akan lepas keluar sel. Setelah itu, untuk menyeimbangkannya, K+ akan berikatan dengan pompa ion, lalu fosfat akan lepas. Setelah fosfat lepas, maka arah bukaan pompa akan mengarah ke sitoplasma yang menyebabkan K+ nantinya akan masuk ke dalam sel. Nah, hal ini terus berlanjut hingga keadaannya itu seimbang. Nah, jadi seperti itu mekanisme transport dari pompa ion. Lalu, bagaimana dengan kotransport? Simak berikut ini. Nah, kotransport adalah transport zat yang mengaktifkan transport zat lain untuk melewati membran plasma. Dalam kotransport dibedakan menjadi dua, yaitu symport dan antiport. Nah, jika kalian lihat di gambar, symport itu memiliki protein integral. Nah, di protein integral itu akan mentransportkan ke dalam satu arah yang sama. Jadi, kedua jenis ion atau molekul itu bergerak ke arah yang sama, bisa ke dalam semua atau keluar semua. Nah, jika antiport memiliki jalur yang berbeda, jadi ada molekul yang masuk dan molekul yang keluar. Nah, itu dikatakan sebagai antiport. Jadi, mekanisme transport aktif yang selanjutnya yaitu adalah eksositosis dan endositosis. Jadi, eksositosis merupakan proses keluarnya zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh sel ke luar sel. Sedangkan endositosis adalah masuknya zat-zat yang diperlukan oleh sel, tetapi tidak melalui pompa ion atau kotransport. Nah, endositosis ini dibagi menjadi 3. Ada fagositosis, pinositosis, dan endositosis diperantarai reseptor. Selengkapnya kalian lihat di cuplikan berikut.
Jadi di sebelah kiri merupakan eksositosis atau proses keluarnya molekul dari sitoplasma menuju ke daerah ekstraseluler. Nah, sebaliknya, endositosis merupakan proses masuknya molekul dari luar sel ke dalam sel. Nah, molekul ini nanti akan diselubungi oleh membran. Jadi membran itu nanti akan menekuk ke arah dalam dan menyelubungi molekul itu. Setelah itu molekul akan bergerak menuju ke dalam sel. Endositosis dibagi menjadi 3 jenis. Ada fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Nah, pengertian fagositosis merupakan proses di mana sel akan istilahnya menelan partikel menggunakan kaki semu yang membalut di sekeliling partikel tersebut. Nah, kalau pinositosis merupakan proses yang mana sel meneguk tetesan fluida ekstraseluler. Jadi yang masuk ke daerah intraseluler adalah berbentuk cairan, sedangkan fagositosis tadi berbentuk padat. Itu yang membedakan. Lalu yang ketiga adalah endositosis yang diperantara reseptor. Jadi dalam prosesnya memerlukan reseptor. Kalian bisa lihat reseptornya itu ada yang berwarna hijau, jadi hanya molekul-molekul tertentu yang dapat masuk karena ada reseptor khusus untuk masuknya molekul tersebut. Jadi setelah molekul itu bergandengan dengan reseptornya, maka membran sel akan menekuk ke dalam dan membentuk vakuola tadi, yang nantinya sama, vakuola tadi akan dicerna oleh lisosum dan menyebabkan ion atau molekul tadi akan berada di dalam sel. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Jadi seperti itulah mekanisme transport membran yang ada di dalam sel. Ada transport aktif dan transport pasif. Transport pasif dibagi menjadi 2, ada difusi dan osmosis, sedangkan transport aktif ada beberapa, yaitu ada pompa ion, kotransport, endositosis, dan eksositosis. Baik, jadi seperti itulah keseluruhan dari transport membran. Saya rasa semua sudah cukup saya sampaikan ke kalian. Semoga ini semua membantu kalian dan diharapkan setelah menonton video ini kalian menjadi lebih paham mengenai transport membran. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker saat keluar rumah dan sering-sering mencuci tangan. Baik, saya pikir sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.